Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan dan ketua lembaga negara yang hadir, yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menko PMK, Pak Menhan, Bapak Menteri Perdagangan, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati Bapak Romo Kiai Sepuh, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia, beserta Ketua Dewan Penasihat DPP RI, Bapak Kiai Haji Edi Suparto Saifuddin, yang saya hormati Ketua Umum DPP LDI, Bapak Kriswanto Santoso, para pimpinan Pondok Pesantren EDI, beserta seluruh pengurus harian DPW, DPD, EDI se-Indonesia, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selalu di mana-mana yang kita bicarakan adalah harapan kita kepada Indonesia Emas 2045. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum EDI, memang kita diberikan peluang karena bonus demografi tahun 30-an, 2030-an itu memang biasanya dalam sebuah peradaban negara itu diberi kesempatannya satu kali. Tinggal kita bisa melaksanakan, melakukan lompatan atau tidak. Dan kuncinya betul, Pak Kriswanto tadi, adalah di pembangunan sumber daya manusia. Jadi LDI sudah betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kris tadi betul. Kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, sehingga terbentuk sebuah karakter manusia yang betul-betul Indonesia. Tapi menuju ke Indonesia Emas itu tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Di Amerika Latin, banyak negara gagal melompat menjadi negara maju. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tetapi sampai sekarang mereka juga tetap hanya menjadi negara berkembang. Malah ada yang jatuh menjadi negara miskin. Problemnya adalah diberi kesempatan dan tidak menggunakan. Ini yang kita tidak mau itu terjadi di negara kita Indonesia.
Insya Allah kita bisa. Asal semangatnya seperti di Rakernas LDI pada pagi hari ini. Ya karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Enggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencaksilat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. LDI kalau gini-gini itu pintar banget. Memberi simbol-simbol gitu loh. Jadi yang pertama, ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Yang kedua, perubahan iklim yang juga sulit dihitung dan sulit diprediksi. Dulu kita kalau ada perubahan iklim, ya hanya dalam kata-kata, tapi sekarang sudah nyata. Kekeringan hampir di semua negara sekarang ini terjadi. Panas bumi yang naik, gelombang panas, kita ada 7 provinsi kemarin kekeringan sehingga produksi beras kita menurun. Semuanya merasakan. Sehingga kalau dulu kita mau import beras, semua negara menyodorkan, Pak, kami punya sekian juta ton, kami punya. Sekarang ini mau import beras, tanya ke Pak Zulkifli Hasan, sulit mencari barangnya. Semua negara ngerem tidak ekspor beras untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. 22 negara sekarang ini, kalau dulu ekspor beras, sekarang ngerem semuanya. Enggak ekspor. Sehingga betul, kedaulatan pangan, ketahanan pangan itu harus menjadi program kita ke depan. Ketidakpastian ekonomi global satu, yang kedua perubahan iklim, yang ketiga perang. Perang di Ukraina belum rampung, ditambah lagi sekarang dengan perang di Gaza. Kelihatannya dulu saya berpikir, kita semua mungkin berpikir sama, Ukraina jauh sekali dari Indonesia. Apa dampaknya? Enggak akanlah berdampak kepada kita. Ternyata dampaknya nyata dan ada. Kita impor itu gandum 11 juta ton per tahun. Ternyata 30% itu importnya dari Ukraina dan dari Rusia. Kapalnya tidak berani mengirim barang karena ada perang, semuanya stop. Bukan hanya di situ saja. Yang kedua, ternyata bahan baku pupuk kita itu
berasal dari Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Problem yang kedua. Sehingga apa? Harga gandum juga naik. Sekali lagi, import kita sudah besar, gandum, 11 juta ton. Karena di Indonesia memang tidak bisa kita tanam gandum. Saya saat bertemu Presiden Zelensky saat itu, dia menyampaikan, Presiden Jokowi, di Ukraina sekarang ini ada 77 juta ton gandum yang berhenti tidak bisa kita ekspor. Saya pindah ke Rusia, mau ngomong sama Presiden Putin 3 jam, cerita hal yang sama. Di Rusia ada 130 juta ton gandum berhenti. Artinya 207 juta ton gandum berhenti di Ukraina dan di Rusia. Artinya apa? Ada negara-negara yang tidak mendapatkan bahan makanan karena perang di Ukraina. Kita tidak merasakan itu, karena di sana stop kita bisa mencari yang lebih dari negara lain. Perang di Gaza, hati-hati. Ini juga jauh, tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut. Coba Bapak Ibu lihat, Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi waktu di Dewan Keamanan PBB, paling lantang, paling keras, dan paling menentang. Saya juga heran, Bu Menlu kita ini. Orangnya halus, saya kok di Dewan Keamanan galak banget. Kembali, jadi artinya apa? Peluangnya ada, tetapi tantangannya juga sangat besar. Inilah kenapa ke depan sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Kepemimpinan nasional yang mempersatukan, kepemimpinan nasional yang mau merangkul semuanya untuk kekompakan, kesolidan, untuk persatuan negara ini dalam mencapai sebuah cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Itulah tantangan yang ke depan semakin tidak mudah. Tapi sekali lagi dengan karakter yang kita bangun, karakter SDM yang kita bangun, saya meyakini insya Allah kita bisa mencapainya. Terakhir, ini pertanyaan mudah. Jauh di mata, dekat di hati. Yang bisa jawab silahkan tunjuk jari. Ya, yang teriak boleh. Dari Mojokerto, Pak Presiden. Dari Mojokerto, jauh di mata, dekat di hati. Itu mudah, empedu. Kalau bertanya di LD itu pinter-pinter semua. Betul Pak, betul, betul. Silakan duduk.
untuk ibu-ibu. Ibu kota negara baru Indonesia. Ibu, silakan. Ibu kota negara baru Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. 2024 insya Allah IKN Bapak Presiden. Terima kasih. Lebih dijelaskan Bu, IKN Nama kotanya Pasar Penajam. Terima kasih. Ibu kota negara Republik Indonesia. Ibu kota negara baru Indonesia. Nusantara. Ya, IKN Nusantara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2023 dan saya resmikan Gedung Serbaguna Minhajul Rosyidin di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mengundang Menko PMK, Menteri Pertahanan, Menteri Perdagangan, Ketua Umum DPP LDI, Ketua Dewan Penasehat DPP LDI, Ketua Dewan Pakar DPP LDI, Sekretaris Umum DPP LDI, Bapak Kiai Haji Sultan Aulia, Bapak Kiai Haji Fawaz Sultan Aulia. Tadi yang menjawab saya beri sepeda. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden menandatangani prasasti peresmian Gedung Serbaguna Minhajul Rosyidin, Jakarta. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.